Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal yang memang resikonya itu adalah sebar data membuat kita malu. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam sehat walafiat dan selalu digunakan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, yang mana memang pinjaman online ilegal ini resikonya adalah sebar data. Karena memang tidak ada DC, tidak masuk slik OJK juga. Tapi di sini banyak sekali yang memang konsultasi ke saya sudah pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal. Ini kan memang berat sekali kalau kita memang pinjam di ilegal, tidak tahu tadinya ilegal apa legal, jadi resikonya juga tidak tahu yang akan ditempuh jika gagal bayar. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini kalau channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, banyak sekali di sini nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal karena mungkin awalnya tidak tahu, awam ya. Nasabah ini awalnya tidak tahu mereka itu pinjam di aplikasi pinjaman online legal atau ilegal karena mungkin karena kepepet juga membutuhkan uang, ada penawaran karena memang dasarnya pinjaman online ilegal ini menjebak spam penawaran pinjaman online dengan tiba-tiba tanpa, kadang kita cuma daftar aja tanpa persetujuan apa-apa, tiba-tiba ada uang transfer masuk. Seperti itu jebakan aplikasi pinjaman online ilegal. Untuk teman-teman banyak juga yang memang sudah terlanjur pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal. Bagaimana cara mengatasi gagal bayar ini sendiri? Ya, di sini mungkin yang ingin saya tekankan adalah untuk jasa-jasa pengamanan data. Ya, pada dasarnya pinjaman online ilegal ini adalah sebar data. Di situ banyak sekali oknum-oknum yang kadang menawarkan jasa pengamanan data, backup data, dan bahkan kadang ada juga per aplikasi 200.000, per aplikasi 300.000, banyak seperti itu. Nah, ini yang ingin saya tekankan untuk teman-teman. Jika sudah terlanjur pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal, ini data kalian tidak pernah bisa ataupun tidak akan bisa diamankan lagi. Karena saat kalian mengajukan di aplikasi pinjaman online ilegal, mereka sudah backup data kalian, kontak kalian sudah di backup dari izin akses. Karena memang sebar data itu menyerang kontak yang ada di handphone. Jadi pastinya sebar data ini akan dilakukan oleh aplikasi pinjol ilegal jika kalian tidak bayar. Seperti apa cara mengatasinya? Ini tidak bisa kalian hindari jika kalian tidak bayar. Itu sih yang ingin saya tekankan. Jadi tidak ada yang namanya jasa-jasa pengamanan data, apalagi mereka meminta bayaran untuk mengamankan data. Itu tidak ada, itu penipuan semuanya. Karena jika kalian sudah terlanjur, kalian tidak bisa menghindarinya lagi tanpa melakukan pembayaran. Bagaimana cara mengantisipasinya? Di sini mungkin saya ingin memberikan sedikit tips ya. Karena kalau sebar data itu sendiri pastinya akan terjadi dan dilakukan oleh pinjol ilegal jika tidak bayar ke semua kontak yang ada di handphone melalui WhatsApp. Nah, di sini kalian bisa antisipasi terlebih dahulu. Buatlah status pernyataan di WhatsApp bahwa seperti ini. Teman-teman, jika ada yang melakukan penagihan atas nama saya, mohon jangan ditanggapi karena data saya telah disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan jika data saya mungkin dijelek-jelekin di WhatsApp ini, jangan direspon dan juga jangan ditanggapi karena memang akun saya juga sudah dihack, data saya benar-benar disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, buatlah status pernyataan seperti itu. Ini untuk mengantisipasi nantinya jika kontak-kontak yang ada di handphone kalian mengalami teror penyebaran data. Karena kalau untuk menghentikan penyebaran data itu tidak akan mungkin bisa jika memang sudah terlanjur pinjam karena mereka sudah backup. Kalau ada jasa berarti itu penipu, teman-teman. Nah, itu seperti itu intinya yang akan saya tengkarkan. Jadi buatlah pernyataan seperti itu saja, jadi supaya kontak yang ada di WhatsApp itu tidak kaget. Nantinya jika ada sebar data,
Nah, oh ternyata seperti ini. Ini ternyata data dia itu telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah cara mengantisipasi gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena tidak akan ada yang namanya pengamanan data ya teman-teman. Tidak bisa. Ini sudah terlanjur seperti itu. Sampai kapan? Ini sampai misalnya kalau penyebaran data ini sendiri sih tidak lama teman-teman. Hanya 1 sampai 2 minggu saja untuk penyebaran data. Dan kalau terornya itu sendiri mencapai 1 bulan lebih lah. Setelah itu akan hilang. Jadi itulah resikonya jika kita pinjam di pinjaman online ilegal itu sebenarnya nggak akan lama. Nggak seperti yang legal. Kalau yang legal mungkin 3 bulan ataupun 90 hari masih ada yang melakukan penagihan. Tapi di ilegal hanya 1 bulan lebih ke 2 bulannya itu sudah hilang teman-teman. Itulah pinjol ilegal. Karena mereka itu akan sedikit bersembunyi ya. Memang akan sembunyi-sembunyi untuk melakukan penagihan. Takutnya mungkin aplikasinya kebongkar juga. Karena aplikasi ilegal ini kan diberantas oleh pemerintah, OJK, dan juga SWI. Jadi mereka itu tidak akan gegabah terus-menerus melakukan teror. Makanya jika memang nasabahnya sudah tidak bisa ditagih lagi, mereka akan langsung menghilang. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut, mungkin untuk teman-teman yang sudah terlanjur ya, terima saja semua risikonya, karena itu kesalahan kita juga. Kenapa pinjam di pinjaman online ilegal yang risikonya memang sebar data. Jika tidak bayar pasti ini akan terjadi. Jadi antisipasinya buat saja status pernyataan seperti itu teman-teman ya. Oke, itu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Intinya yang saya tekankan tadi, tidak ada yang namanya jasa pengamanan data, itu semua penipuan. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.